Kemudian dia angkat itu sama gondoruo. Ya setelah baca ta'awud itu dilepasin. Berarti dia melihat sosok yang langsung melihat di depan matanya. Langsung di depan. Sosok genderuwo yang dilihat. Iya. Ya kalau tinggi besar hitam kan biasanya genderuwo itu. Biarkan mistis yang berbicara. Ya, selamat datang di channel The Ambyar dalam segmen podcast Biarkan Mistis yang Berbicara. Seperti yang kemarin Bunda sudah bahas, bahwa podcast kita kali ini akan membahas tentang mitos yang ada di Tanjakan Cimangu. Kenapa tema kita untuk yang pertama itu ini? Karena di segmen On The Ambyar kemarin, mitos Tanjakan Cimangu adalah salah satu segmen yang paling banyak ditonton oleh sobiar di rumah. Mungkin bagi kalian yang belum pernah melihat segmen mitos Tanjakan Cimangu, kalian boleh klik link di sebelah kanan Bunda ini. Silakan kalian saksikan dulu videonya supaya nyambung dengan pembicaraan kita hari ini. Nah, kemarin Bunda sendiri ngobrol dengan kursi kosong nih. Masih ingat kan? Dalam segmen sebelumnya. Sekarang narasumber tersebut sudah datang di waktu dan tempat yang sudah kami persilahkan malam ini. Malam ini narasumber kita sudah hadir yang menyaksikan langsung kejadian mistis yang ada di Tanjakan Cimangu. Seperti apa kisahnya? Ya, silakan Bapak Ahmad untuk memperkenalkan diri Bapak. Nama saya Ahmad Hariri, tinggal di Dusun Plausan, Desa Sampiran, yang terkenal dengan mitos Tanjakan Cimangu. Bapak tinggalnya di Plausan. Berarti tiap hari Bapak melewati Tanjakan Cimangu dong, Pak? Ya, tiap hari itu. Tiap pagi, hari. Sore, siang, malam. Bahkan malam pun? Bahkan malam. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak, langsung aja Pak. Kejadian apa yang pernah Bapak alami di Tanjakan Cimangu, Pak? Kejadian yang dialami oleh saya, kan saya sering lewat Cimangu. Kejadian mistis ini ya Bun ya? Iya. Kejadian mistis yang pernah saya alami itu waktu malam. Pernah saya itu habis waktu tahun 2018. 2018, oh ya bukan baru sih Pak. Ya 2 tahun ke belakang. Masih fresh 2 tahun yang 2018 saya baru merasakan mistis di Tanjakan Cimangu. Apa tuh Pak mistisnya Pak? Jadi saya sebenarnya ngelakson dari bawah. Iya kalau di situ itu emang harus ya Pak ya, diwajibkan ngelakson ya? Ya nggak wajib sih, cuman mitosnya itu kalau lewat Cimangu biasakan ngelakson. Permisi. Ya intinya itu permisi kepada makhluk halus yang tinggal di situ. Iya mitosnya. Terus gimana Pak? Itu dari jembatan yang awal, yang mau masuk ke ke Plausan itu saya klakson. Kemudian tanjakan kan ada 2 tuh. Iya. Tanjakan pertama biasa aja, belum merinding. Jujur Pak ya, iya, selama syuting itu yang paling bikin Bunda deg-degan tuh di situ Pak. Di situ, ya. Selama syuting berepisode untuk segmennya The Ambyar tuh itu yang paling deg-degan. Ya Bapak ngomong kayak gitu aja udah langsung. Ya, gimana terus Pak? Tanjakan pertama, kan ada tanjakan tuh 2 kalau di Cimangu, kalau yang arah ke Plausan. Iya. Itu ada tanjakan kedua, itu masih biasa-biasa aja lah. Yang merinding sedikit kalau lewat malam kan ada batu di situ Pak ya? Batu itu yang bawah, yang tanjakan pertama. Iya, batu yang besar tuh. Iya. Itu nggak ada perasaan apa-apa. Belum merinding lah sama situ. Biasa aja. Bapak sendiri waktu itu? Sendiri. Terus? Pas tanjakan pertama, kemudian tanjakan yang kedua, kan ada belokan tuh, ada buk di situ. Iya. Ya, ada buk tuh kayak apa tempat? Ya itu gorong-gorong. Iya. Ya selokan air lah. Terus di situ kan ada belokan yang mau membuang ke sungai. Iya. Pas ngelewati itu buk, itu ada suara di sebelah kiri saya itu kayak suaranya suara gimana ya? Saya sampai suara bentuk binatang, suara menyerupai binatang apa manusia nih Pak? Suaranya kayak manusia. Suara manusia di sebelah kiri Bapak. Sebelah kiri itu. Telinga di sini. Itu dekat banget. Pas deket banget di telinga itu. Sampai saya naik motor ngegasnya minta ampun tuh. Sampai ada belokan lagi tuh ya.
belokan tuh. Sampai saya mau jatuh. Mau jatuh di belokan itu. Iya, mau belokan itu. Saking kagetnya. Saking kagetnya, saking takutnya. Suaranya masih ingat nggak Pak? Gimana bentuk suaranya? Atau bisa dipraktekkan mungkin? Waduh, kalau praktekan sih malam ini nanti saya bisa pulang kan nanti. Bukan Bapak juga, saya juga Pak. Gimana Pak? Suaranya bentuk manusia? Apa dia menyebutkan kata atau apa? Enggak, suaranya tuh mengagetan tuh. Kayak orang jerit. Oh, orang jerit. Kayak orang jerit. Keras banget Pak. Tapi keras kayak di telinga, kayak di samping telinga tuh. Di samping telinga. Terus Bapak sempat menoleh ke sebelah kiri atau enggak? Enggak sempat, boro-boro sempat Bun. Saya langsung ngegas aja. Bapak langsung ngegas motornya. Ngegas langsung ngebut. Untung nggak jatuh Pak ya. Untung nggak jatuh. Tapi di depan udah nggak ada apa-apa lagi Pak. Di depan nggak ada. Nggak ada. Tapi Bapak selamat berarti ini. Selamat. Karena kalau nggak selamat nggak mungkin sampai di sini. Nah iya itu juga. Gimana Pak? Ya teman-teman saya juga ya banyak kejadian di situ. Jadi pas tanjakan kedua itu. Berarti yang namanya kejadian di situ tuh pasti selalu ada di tanjakan yang kedua Pak. Iya. Ya. Ada nggak Pak yang kebanyakan itu di tanjakan yang kedua. Selain itu mungkin teman Bapak pernah cerita apa tuh Pak? Kejadian yang pernah dialami oleh teman Bapak di situ. Ada itu teman saya juga yang kejadian di situ. Ada yang hadang kayak perempuan tuh di tengah-tengah jalan. Berarti kalau itu memunculkan sosok kalau teman Bapak ya. Kalau yang Bapak kan hanya suara, tidak memunculkan. Dia sosoknya terlihat. Terus gimana tuh Pak? Ya cuman dia balik lagi. Enggak melanjutkan. Dia balik lagi, sosoknya di tengah-tengah jalan. Di tengah-tengah jalan. Di sebelah mana Pak? Ya di buk itu. Di buk yang itu juga. Di buk yang itu juga. Oh, berarti kadang-kadang di situ juga pas buknya itu dia duduk di situ. Oh, selalu menampakkan diri di buk itu. Antara dia duduk pasti selalu ini. Ininya sosoknya apakah perempuan terus atau ada sosok? Kebanyakan kalau di Cimaung itu perempuan karena mitosnya kan. Iya. Ya mitos di situ kan. Jadi anak-anaknya jin yang mendiamnya di situ. Iya, Pak Miskat itu ya Pak ya? Ya Pak Miska atau Miskat lah. Iya, antara Miska itu ada yang bilang namanya sebenarnya Miska deh. Miskat kan setiap mitos itu berbeda Pak ya. Jadi kita kan narasumbernya seperti itu ya, kita mengikutkan narasumber yang kita wawancarai. Itu ya disitulah Pak Miskat. Miskat dan setan Kardi kan terkenalnya. Iya, jadi anak-anaknya itu kan kepengen nikah sama manusia. Makhluk manusia ini ya Pak ya. Iya. Dia mau terus. Cuman kan sama ayahnya sebenarnya nggak boleh, sudah jangan. Sama ayahnya. Ya, sama ayah dan ibunya tuh. Cuman kadang-kadang anak kan ada yang bandel kan mungkin. Manusia juga ada kan yang bandel. Makhluk seperti itu juga ada yang bandel Pak ya? Iya, ya mungkin juga karena dia kepengen. Oh, sama orang tuanya dilarang untuk mencari yang manusia. Tapi anaknya gigi pengen sosok manusia yang dijadikan pasangannya. Karena kan ibu aja nikah sama ayah orang manusia kan, bukan jin. Ya pernah juga sih ada dia itu suka sama manusia. Pernah ada kejadian? Iya, tapi itu tuh suaminya perempuan lah yang ada di daerah Plosan. Dia itu udah punya istri. Yang dicintai itu yang laki-laki tersebut. Orang Plosan berarti Pak yang kena ini. Yang sering kesurupan tuh istrinya. Yang disukain yang suaminya, tapi yang sering kesurupan istrinya. Istrinya. Kenapa bisa yang diganggu ininya istrinya? Ya mungkin mengganggu istrinya mungkin karena kalau di manusia ada saingan mungkin ya. Oh, saingan yang dicintainya. Biar misalkan biar saingannya menyingkir dan dia yang mendapatkannya Pak ya. Seperti itu. Oh, mungkin. Ternyata makhluk seperti itu juga Pak ya ngerasa disainginnya. Jadi manusia itu ya istrinya laki-laki tersebut mungkin kadang lamun, jadi kadang masuk ke perempuan, iya masuk ke perempuan, istrinya tersebut dan kadang ya sampai tidak terkendali. Sampai sekarang kabar dari orang yang dia suka sama yang istrinya gimana Pak? Kalau sekarang udah nggak datang lagi ke istrinya. Sampai waktu itu tuh ya tokoh-tokoh lah kayak yang paranormal atau gimana lah. Diundang ke situ. Sampai itu nggak mempan. Tetap nggak mempan. Tetap kerasukan lagi. Terus suaminya apakah dibawa? Kalau suaminya tetap enggak bisa. Barangkali rohnya dibawa ke ini gitu. Kalau itu setan Miska ya. Miska antara Miska atau Miskat lah. Pak ya. Saya juga masih bingung antara Miska atau Miskat ya.
Miska itu kan manusia kan, Ya, nikah dulu. sama setan karni. Yang perempuan tadi setelah paranormal datang itu nggak bisa dikeluarkan lah intinya si yang rasuki istrinya itu. Jadi kadang kalau dia ngelamun masuk lagi. Tapi sekarang udah agak mendingan lah. Sekarang udah nggak ini, berarti nggak Nggak, sampai ke nggak bawah terasa. kayak apa nama miskanya Pak ya? Kalau Iya, misalkan miska. sampai ke bawah kan Pak ya? Ya, Sampai kalau dia- Miska itu kenapa bisa terbawa? Karena mitosnya itu dia istirahat di Cimangu kan. Kemudian dia itu ngelamun. pas istirahat dia ngelamun. Iya, kan pikirannya kosong. Ketika pikiran kosong itu makhluk itu bisa masuk. Gampang untuk masuk ke Gampang kita masuk, ya, Pak ya? mempengaruhi, kemudian dia terbawa dengan alamnya. Karena pernah juga di kejadian di situ ada orang jahat. Orang jahat Orang kan jahat. dekat situ Pak ya? Iya, Dekat orang sana, jahat ya. kan dekat situ. Dia ini airnya itu nggak ngalir. Karena airnya itu kan dari situ. Dari bawah Cimangu ke Iya kan selatan ada lagi. sungai di situ Pak ya? Ada sungai. Ngambil dari sungai situ. Suami istri. Jadi istrinya itu di belakang, suaminya itu jalan ke depan. Suaminya ke depan, istrinya itu kan di belakang, Ngikutin. ngikutin. Iya. Pas istrinya di belakang ini ngelihat di Cimangu itu, di bawah itu, di sungai itu. Berarti ini kejadiannya di bawahnya Pak ya? Iya, di bawah Cimangunya itu. Di situ itu sebuah kota besar. Itu malam hari Pak? Malam hari. Malam. Malam hari. Ngeliatnya tuh kota besar. Lihatnya kota besar, Padahal di situ kan sepi Pak ya? sepi. Ya sepi banget. Bahkan lampu juga dulu kayaknya nggak ada Pak ya? Nggak ada. Sekarang kan mending ada tuh Pak ya lampu. Sekarang ada ya. Kalau dulu kayaknya sepi sampai cuman mungkin kalau motor cuman lampu senya kita aja yang kelihatan Pak ya. Terus gimana Pak? Jadi dia ini tersadarnya dan tidak masuk lagi ke alamnya jin itu setelah kesandung. Kesandung batu. Iya, tersandung batu, kemudian dia baca istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Pas Setelah itu hilang semua lagi. yang tadinya kota besar itu Iya, yang ternyata tadinya kota besar, banyak lampu, banyak gedung-gedung, banyak rumah yang mewah-mewah, hilang semua. sepi menjadi Sepi lagi. Cimangu lagi Pak ya. Ya itu mitos kata Tos, ya dari ya cerita Pak ya. ya, cerita-cerita cerita orang dari tua ini. itu. Terus setelah itu ada lagi nggak Pak kejadiannya? Ya kalau saya sih kejadian itu pas di tanjakan yang kedua itu ada yang nakut-nakutin di situ. Pribadi saya. Itu dari pribadi Bapak ya. Misalkan Pak, ada nggak yang misalkan kan mitosnya itu harus klakson Pak ya? Ada nggak yang misalkan nggak ngelakson, mengindahkan mitos di situ? Nah kejadian dia ngalamin kejadian ketika dia nggak ngelakson, pernah nggak Pak? Ya pernah itu yang kesurupan yang tadi Oh, istrinya yang tadi tuh, yang suaminya dicintai sama. Oh itu dia tadinya nggak ngelakson. Bukan, maksudnya bukan itu. Jadi ketika dia kesurupan, kan orang-orang kan pada datang tuh, pada datang. Ada satu orang yang kalau ke situ itu nggak ngelakson, Nggak pernah ngelakson. nggak pernah ngelakson. Dia bilang begini, bahasanya kan bahasa Jawa. Ki wong kin ki, kang blurok ngelakson ki. Oh dianya Kata yang kesurupannya. Iya. Oh dianya tahu berarti. Dianya tahu. Terus kata orang yang dituduh tersebut, Ki kita ku klaksonnya beli muni. Jawabnya seperti itu. Oh karena memang motornya klaksonnya ini Pak ya mungkin Mobil motornya- dia bukan mobil. Mobilnya, Pakainya mobil. iya mobilnya lagi rusak mungkin klaksonnya. Ada begitu. Oh berarti orang maksudnya makhluk yang di situ memperhatikan juga ternyata Pak ya. Memperhatikan. Kita yang suka lewat ke situ. Karena kan kalau di Cimangu itu biasanya kan kalau orang-orang yang baru lewat ke situ terus nggak ngelakson kadang-kadang diganggu. Ya cerita-cerita teman-teman saya yang baru lewat situ lah. Dia ngerasanya mungkin itu mungkin mitos Pak ya. Jadi Iya, udahlah iya. ini aja bismillah aja mungkin itu. Tapi ternyata Ada yang diganggu Pak ya. Bisanya kenapa? Ya Daam jarang liput di Cimangu terus banyak yang nonton. Iya. Karena di situ tuh ya mitos di situ udah terkenal banget. Dikenal tapi mungkin yang meliput belum ini Pak ya. Jadi Belum ya? belum terlalu mungkin ada cuman belum terlalu gimana seperti kita ada ambil gitu Pak. Makanya kita juga untuk ngeliput di situ juga perlu apa ya? Perlu kekuatan baik lahir batin. Deg-degan Pak soalnya karena kita kan baru tuh Pak. Mitos-mitos kayak gitu terus apalagi di Cimangu itu udah terkenal. Takutnya yang punya wilayah itu nggak terima. Apalagi kejadian Pak. Setelah syuting di situ Pak, itu beberapa tim dari Damber itu ngalamin sakit Pak. Bahkan bundanya sendiri Pak. Kita ngalamin sakit entah itu kesandung atau kepleset atau apa. Itu kita ngalamin Pak. Entah mungkin kita mah ngabain itu. Tapi ada tim kita yang
kok kita satu persatu ini ya Bunya ini sakit ya apa karena ini ya kita sih bismillah aja lah, kita ini kan untuk niatnya untuk kebaikan, jangan sampai mikir yang enggak tapi kejadian Pak, dan pas syuting itu hawanya tuh beda Pak. Beda kalau di situ ya. Beda, seminggu Bunda sampai nggak berani lewat situ Pak, jujur. Biasanya kan ada nih tim kita yang orang situ Pak, orang pelausan. Biasa kita tuh kalau setiap selesai syuting kita nganter ke sana ke atas. Itu seminggu Bunda belum berani untuk nganter dia. Jadi diantarnya sama tim yang lain, Bunda langsung pulang. Biasanya Bunda ikut nganter. Bahkan sendirian juga biasanya berani Pak. Tapi pas kejadian itu dan tahu, akhirnya ada rasa deg-degan, ada rasa nggak berani. Tapi alhamdulillah ya sekarang udah biasa lagi. Cuman ini Bapak. Ya tapi kalau saya kan lewat situ setiap hari. Nah, setiap hari kan Pak ya. Setiap itu kan hari. Bapak bilang 2018. Nah, 2020 ada nggak kejadian yang mistis yang lain yang pernah Bapak alami? Kalau pas 2019 ya ke sini 2020 belum pernah. Belum pernah. Tapi ya kalau lewat situ merinding pasti, Bun. Pasti ada rasa merindingnya. Merinding pasti. Apalagi kalau sendirian. Apalagi kalau takutnya tiba-tiba di motor ada yang ini ya, perempuan kan ini. Tapi ngelakson mah Bapak tetap ya Pak ya? Lakson tetap. Atau mungkin setelah kejadian itu Bapak muter lewatnya, nggak lewat situ, nggak ya Pak ya? Jarang saya. Tapi tetap memberanikan diri lewat situ. Karena kalau di situ kan dekat sebenarnya. Kalau muter ke Ciperna kemudian ke Grongko kan lumayan jauh. Terus Pak, bener nggak sih Pak katanya setan Miska itu ketika hari-hari besar dia selalu keluar dari kerajaannya gitu, dan dia jalan menuju rumahnya di mana Pak kemarin ya, di tengah di mana, Dituk bener itu, atau enggak? Ya mitosnya seperti itu. Kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan besar mungkin sama Lebaran gitu. Ya sama keluarga kan, ketemu sama keluarga. Itu mitosnya seperti itu. Ya. Berarti dia mengajak anak istrinya buat ke sana, dan katanya pakai adat-adat misalkan bunyi-bunyi suara kayak kerajaan gitu Pak, bener nggak? Saya pernah dengernya seperti itu, katanya setiap hari-hari besar dia sowan ke rumah orang tuanya Dituk, itu selalu jadi kayak raja yang sedang diinikan oleh pasukannya gitu Pak. Ya mungkin itu mitos kan berbeda-beda ya. Mungkin ada yang seperti itu. Cuman saya baru dengar itu. Baru dengar ya seperti itu. Jadi berarti Bapak benar ya, setiap hari besar itu Miska selalu muncul untuk mengunjungi keluarganya mungkin. Itu setiap hari besar Pak ya? Iya, tapi kalau yang saya dengar di telinga saya, ya pernah kan di situ ada orang jualan sate. Nah, iya. Orang Sarwadadi itu. Itu orang Sarwadadi yang jualan satenya. Berarti Sarwadadi kan ke atas Pak ya? Iya, ke atas. Sebelah kanan kan, kalau dari arah Cirebon Girang. Dia jualan sate di situ, laris, banyak anak kecil. Kemudian pas pulang dilihat itu batu semua uangnya. Berarti yang beli di situnya tuh anak kecil ini, terus dia tukang satenya ngelihat banyak rumah di situ, banyak kerajaan atau gimana? Kalau kerajaan saya nggak tahu. Ya, dia itu di situ, pokoknya banyak anak kecil yang beli. Oh, anak kecil yang beli. Iya, anak kecil yang berarti beli. Anak-anak itu kali Pak ya. Terus pas di rumah? Di rumah bukan uang, tapi malah batu. Batu semua itu isinya. Batu semua isinya, yang tadi dikasihkan uang itu tuh. Itu tukang satenya sampai sekarang masih ada Pak? Masih. Perlu kita selidiki siapakah tukang satenya, dan kita undang ke sini. Nanti tim coba mencari siapakah tukang sate yang melewati tanjakan Cimangu dan ternyata di situ laris. Nanti ya kalau misalkan tukang sate bersedia untuk hadir di sini, kita undang Pak. Terus Bapak sudah pernah nih ngalamin kejadian-kejadian mistis di situ. Bapak sendiri terus percaya nggak dengan adanya mitos tanjakan Cimangu? Kalau pribadi saya percaya, Bun. Percaya di situ ada makhluk halusnya, saya percaya sekali. Karena saya sudah merasakan, ya waktu itu sekali ditakuti. Itu saya sampai merinding semua. Sampai kayak nggak sadarkan diri tuh ngegas motor kenceng-kencengnya itu. Kenceng-kencengnya nggak ngelihat depan, nggak ngelihat ini Pak ya. Iya, yang penting lari dari situ. Lari dari situ. Baru tersadar setelah ya mengingat kalimat Allah lah. Terus sadar. Terus dipelanin lagi. Karena waktu itu mau sampai jatuh di belokan itu. Nggak kekontrol. Emang apa mungkin di mitos tanjakan Cimangu itu Bapak baru ngalamin kejadian misal, atau mungkin di tempat lain, atau memang di situ yang paling kayaknya nyata banget mistisnya?
Kalau yang saya rasakan itu ya di situ aja. Yang paling mistis di pelausan itu. Karena deket telinga Pak ya, sebelah kiri itu langsung Pak yang ngagetin ya. Kemudian kan cerita-cerita mitos masyarakat yang banyak kejadian di situ. Saya ngalamin sendiri, kemudian banyak teman-teman atau orang tua juga yang zaman dulu itu Tahu kejadian di ceritanya, situ. Iya. tahu kisahnya. Dan ada kejadian-kejadian motor mogok lah dan lain sebagainya. Ada pernah Pak motor Ada. mogok di situ? Iya, sering. Saya juga dulu pernah kecelakaan di situ. Kecelakaan di sungainya apa Di Cimangu. di Cimangunya di bawah turunannya? Yang tanjakan pertama tanjakan pertama lah baru nanjak, kemudian mobil itu mundur lagi. Waktu itu bawa padi. Tahun berapa itu Pak? Lupa, saya masih kecil ya. Oh masih kecil, berarti Masih kecil kecil. ini kecelakaannya kenapa Pak? Ya karena nggak kuat itu mobil tersebut. Mungkin karena tidak terbiasa mungkin jadi. Bawanya mobil bawa padi. Iya. Bapak yang nyetir atau bapak yang Gua masuk kecil nyetir. Oh iya lupa. Jadi bapak yang di sampingnya atau bapak yang di Saya belakang? di belakang. Sendiri. Ya sama padi kan. Pas itu pas nanjak mobil itu nggak kuat kan mundur. Kemudian ke sebelah kiri. Kemudian balik. Mobilnya balik. Langsung terbalik. Mobilnya saya di ketindihan padi waktu itu. Tapi nggak ada korban jiwa. Ya ada sih, cuman luka-luka. Luka-luka di ini. Luka-luka di kepala. Ya ada yang paling depan, yang duduk di depan. Apakah itu karena akibat nggak ngelakson atau gimana tuh Pak? Kurang tahu juga. Ngelakson nggak waktu itu Pak? Saya lupa, itu masih kecil saya. Nggak tahu itu sopirnya ngelakson atau tidaknya. Iya efek nggak ngelakson. Dulu juga sebelum ada jembatan kayaknya Cimangu itu belum ada jembatan. Sampai tahun berapa itu dibangun jembatan? Saya masih kecil kayaknya, saya masih kecil itu nggak tahu saya. Pernah ada pembangunan apa gitu di situ ya? Kalau itu perombakan mungkin. Oh perombakan. Renovasi Iya yang jembatan. Ya. dulu ada yang iya Bunda nengok orang Melayu kayaknya belum ada jembatan seperti itu. Oh perombakan waktu itu. Perombak. Kalau jembatan itu dari dulu udah ada. Oh tapi nggak ada kejadian apa pada saat perombakan? Nggak ada. Ya saya nggak dengar, nggak tahu kalau apa sih di belakang-belakang ada yang tahu gitu. Terus kayaknya sekarang di Batunya itu sudah ditebangin, maunya tuh mau dijadikan apa Pak? Barangkali Bapak tahu. Di Cimangu itu nggak tahu, itu Kimas Duki yang apa sih beberes di situ. Katanya sih untuk manasik haji atau gimana saya kurang tahu lah. Manasik haji. Infonya saya kurang tahu. Cuman katanya itu katanya. Tapi batunya tetap di situ ya Batunya Pak? masih di situ. Bener nggak Pak mitosnya batu itu adalah rumah? Ya ada yang nunggu. Rumahnya setan miskat atau apa itu Pak di situ? Kalau secara pasti saya juga yang nggak mitos tahu yang pernah Bapak ini. Pokoknya di situ di batu itu ada penunggunya lah. Ada yang nunggu di situ. Entah itu rumahnya atau bagaimana, tapi ada di situ yang nunggunya. Dan kalau sebenarnya kan kalau kayak jin itu kan dia tinggal itu kadang di batu, kadang di pohon. Jin kemudian itu sebenarnya ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Kemudian di kuburan. Makanya kadang-kadang di kuburan ada pocong gitu tuh. Ada gondruwo. Ya memang kalau di pelausan itu kejadian kalau kata orang tua yang cerita. Ya bukan hanya di Cimangu. Cuman yang paling angker dan sampai sekarang itu masih mitosnya masih kuat itu di Cimangu. Di Cimangu, kayak daerah-daerah Cimangu itu masih banyak kental dengan mitos-mitos. Mitos karena di situ kan perumahan masih jarang. Kalau zaman dulu itu di SD Sampiran 3 tuh sebelumnya, di situ itu kakek saya pernah kejadian di situ. Kakek saya itu diangkat lehernya. Diangkat lehernya sama makhluk halus, mata. Tak kasat mata itu diangkat. Dan baca ayat kursi, baca apapun itu nggak dilepas-lepasin. Nggak ngefek, tetap diangkat, tetap masih. Terus? Kemudian kakek saya itu ingat baca ta'awud. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baru dilepasin sama makhluk itu. Iya. Jadi kakek saya itu mau ngejual hasil tani. Jual hasil tani, kemudian kan malam. Kan sekitar jam 1 jam 2 tuh kalau mau. Itu tengah malam sekali. Tengah malam. Karena waktu itu kan jarang motor kan. Kakek itu ya cerita dari kakek saya. Kemudian dia angkat itu sama gondruwo. Ya setelah baca ta'awud itu dilepasin. Berarti dia melihat sosok yang langsung melihat di depan matanya. Langsung di sosok genderuwo yang dilihat. Iya. Ya kalau tinggi besar hitam kan biasanya genderuwo itu. Oh berarti. Setelah itu sakit sampai 2 bulan. Sakitnya
penyakit apa enggak jelas. Pokoknya sakit aja itu. Panas gitu Pak. Sakit selama 2 bulan baru sembuh. Sembuhnya karena apa tuh Pak? Ya sembuh dengan sendirinya. Sembuh dengan sendirinya. Zaman dulu kan jarang ada obat. Ya misalkan dari ada yang orang pintar bilang harus seperti ini, enggak. Karena saya dengar ceritanya seperti itu, cuman sakit kemudian sampai 2 bulan itu baru sembuh. Berarti mitos-mitos di situ tuh sangat kuat Pak ya. Mitos di daerah situ ya, di daerah Tanjakan Cimanggu. Sebenarnya ngulik kisah seperti ini juga di malam hari kayaknya itu yang bikin saya. Nah ini siap nggak? Saya yang diwawancarai, saya yang orang Pelausan ya. Ini langsung loh orang Pelausannya sendiri yang tiap hari itu naik turun di Tanjakan Cimanggu yang kemarin banyak mitosnya. Ini kenapa Bun? Syutingnya nggak siang aja tuh Bun? Karena ya supaya kan saya pulang kan enak, nggak takut. Lah sekarang malam. Ya kalau misalkan terjadi nanti setelah pulang ada lagi jadi mistis, Bapak datang lagi ke sini Pak. Bapak ceritakan lagi. Waduh ngedoain ini. Bapak ceritakan lagi kejadian mistis keluar apa? Di situ. Ya atau misal Bapak baik-baik aja, alhamdulillah sampai ini nggak apa-apa. Bapak ceritakan lagi kemarin apa nih kisahnya Bapak waktu nganter. Berarti tim kita Bapak yang nganter ya Pak ya? Ya orang Pelausan, saya takut nih Pak. Ya berarti intinya Bapak masih percaya dengan mitos yang ada di Tanjakan Cimanggu Pak ya? Percaya. Saya sangat paling percaya dengan adanya makhluk gaib. Saya percaya. Karena kita ini di dunia hidup ini berdampingan dengan makhluk halus. Yaitu jin yang ada di sekitar kita. Iya, tapi yang namanya mitos kan memang tergantung kita manusia sendiri Pak ya, mau dipercaya atau enggak. Itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau dipercaya berarti dilakukan apa saja, larangannya ya kita jangan lakukan Pak ya. Tapi kalau misalnya kita nggak percaya ya alangkah baiknya jangan melanggar larangan mitos yang ada di situ Pak ya. Kan kalau selama itu tidak bertentangan dengan syariat ya nggak masalah kalau menurut saya. Ya hanya sekedar ngelakson mah biasa. Ngelakson kan takut barangkali ada motor lewat lagi Pak ya dari depannya. Bisa jadi seperti itu. Untuk karena keselamatan diri kita. Di situ kan belokan. Kadang-kadang belokan kan nggak kelihatan tuh dari atas ke bawah. Saya juga dari bawah itu lihat ke atas kadang nggak tahu. Apalagi kalau malam kan Pak ya. Terus juga malam kalau misal motornya yang senya mungkin mati kan, bisa dengar klakson kita, jadinya kan dia menghindar dan dia tahu ada motor di depannya. Jadi ambil nilai positifnya aja Pak ya. Positifnya aja. Bahwa klakson itu ya untuk keselamatan diri kita sendiri juga Pak ya, dari yang lain. Ya itu tadi kisah dari Pak Ahmad yang ternyata pernah mengalami kejadian mistis di Tanjakan Cimanggu. Barangkali ada di luar sana yang pernah mengalami kejadian mistis lagi di daerah Talun dan sekitarnya, boleh langsung menghubungi tim The Ambyar supaya kita undang di podcastnya The Ambyar biar kita bisa bincang-bincang langsung di sini seperti tadi Bapak Ahmad. Oke, terima kasih untuk Sobiar. Kita ketemu lagi di podcast The Ambyar selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Biarkan mistis yang berbicara.